Oke, kita masih di Trijaya Galeri Indonesia, pendengar Trijaya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, hari ini ada special guest di Trijaya Galeri Indonesia untuk sore hari ini. Tadi udah banyak yang penasaran ya, siapa sih yang dimaksud? Wah, di studio sudah hadir ada satu orang ganteng dan dua yang cuantik-cuantik. Saya speechless banget ya, nggak nyangka hari ini akhirnya bisa finally ketemu langsung face to face. Biasanya saya udah lihat di TV atau di media online, wah bisa akhirnya ketemu secara langsung. Siapa lagi kalau bukan Gay Ace. Halo Decatika. Halo. Apa kabar semuanya? Baik. Aduh, seneng banget ya bisa ketemu lagi dengan Gay Ace, walaupun dilihat dari TV aja, tapi sekarang udah bisa ketemu langsung. Di Surabaya udah berapa hari nih? Kita sampai semalam ya. Kemarin malam ya. Dan kita akan stay di sini sampai besok siang. Ya, Baru bisa lanjut ke Bali. Ya. Oh, ini dengar-dengar GAC katanya baru aja rilis single baru. Betul. Wah, nggak sabar ya. Padahal udah sempat vakum ya hampir 4 tahun ini ya. Masing-masing pada sibuk solo karir sendiri. Betul juga. Boleh diceritain dong single terbarunya GAC ini judulnya apa? Bercerita tentang apa gitu. Jadi kita baru aja rilis single comeback kita berjudul Baru. Single judulnya Baru, dan itu dirilis kemarin 10 Maret. Jadi ini tepat udah Seminggu. Wow, masih fresh from the oven ya. Benar. Masih kayak ide. Itu menceritakan sebenarnya waktu pas pertama kali kita bikin pengen menjadi sebuah selebrasi atas comebacknya GAC. Jadi kayak merayakan semangat yang baru, lembaran baru yang akan kita tulis dengan kenangan-kenangan baru gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat emang bisa juga diaplikasikan dan mudah-mudahan relate sama teman-teman yang denger juga, karena ya intinya sih di lagu itu memang kita pengen menyampaikan si semangat selebrasi merayakan apapun yang baru, either kayak mungkin ada fase-fase kehidupan baru yang lagi dihadapin sama teman-teman semua. Dan juga kan kita baru aja beres dari kemarin pandemi yang sangat membuat kita semua clueless ya. Jadi sekarang kan udah mulai reda, udah mulai melandai angka-angkanya, dan mudah-mudahan ini hari yang baru juga buat kita bisa menyambut segala adjustment yang udah kita lewatin kemarin dan merayakan ini sekarang hari-hari baru yang pelan-pelan udah bisa copot masker, udah bisa bersosialisasi dengan seperti normal yang kayak dulu gitu. Jadi kayak merayakan sesuatu yang baru, hari yang baru gitu. Hari yang baru, harapan baru gitu ya. Dan maksudnya lebih baik gitu ya. Sebenarnya single ini udah mulai di planning dari bulan apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita udah workshop dari bulan September tahun lalu sebenarnya. Jadi dari September 2022 kita emang udah mulai masuk studio lagi, mulai ngumpulin materi. Dan sebenarnya kenapa kita bilangin ngumpulin, karena emang kita bikin beberapa untuk memilih single pertama yang mana gitu. Jadi kita sengaja bikin beberapa materi untuk kita pilih. Dan akhirnya di bulan Desember 2022 kita rekaman vokalnya. Dan syutingnya di bulan Februari tanggal 27 dan tanggal 10 Maret rilis deh. Ya, termasuk cepat juga lagu dan music videonya. Lumayan cepat ya. Lumayan cepat ya. Nah, awalnya kepikiran kecetus, ayo kita bikin single comeback gitu ya. Single comeback ini siapa nih? Bareng-bareng ya sebenarnya. Bareng-bareng sebenarnya. Kayaknya seingat kami sih waktu itu sama lagi ngomongin soal kontrak GAC yang sudah selesai dengan label yang sebelumnya gitu. Itu sekitar pertengahan 2022 lah kita mulai ngobrolin itu lagi. Abis itu kita juga bilang GAC ntar kalau misalkan kita comeback terus rilisnya ntar barengan siapa ya, apakah mau sendiri apa masuk label lain atau gimana gitu kan. Jadi dari perbincangan itu tiba-tiba jadi lanjut ke obrolan nggak berasa ya ternyata udah 3 tahun nih kita vakumnya gitu kan. Udah akhirnya kapan dong kita ya cerita apa kira-kira comebacknya gitu kan. Dan akhirnya mungkin kita coba kumpulin lagu dulu aja kali ya gitu, pelan-pelan gitu sambil mulai ngumpulin referensi lagi gitu kan, referensi lagu-lagu baru atau lagu-lagu lama yang kita suka gitu. Dan mulai meramu kayaknya ramuan GAC ini, ramuan lagu-lagu musik GAC yang udah lama nggak kita sentuh, karena terakhir kali kita ke studio bikin lagu untuk album tuh juga 2017 ya. 2017 jadi gitu. udah lumayan lama ya untuk album ya. Untuk album ya. Single masih gitu ya. Benar. Gitu. Jadi lumayan. Kayak kita pun pas kita ngobrol apa kita mulai planning mau balik tapi kalau kita balik tuh musiknya bakal kayak gimana ya. Kita sempat ngobrol gitu juga sebenarnya. Dan akhirnya sekarang lah tercipta lah.
Finally. Iya. Baru. Wah, ini juga semacam penegasan gitu ya. Kita comeback dengan kolaborasi, artinya dengan kolaborasi pihak ketiga yang baru gitu ya, dan warna yang baru. Nah, tapi sebenarnya bottom line-nya ada perbedaan nggak sih sama musik-musiknya GAC sebelumnya gitu? Sebenarnya Kalau nggak secara sampai- musik sih nggak sampai nyebrang yang jadi Jauh beda banget. banget gitu. Bahkan beberapa banyak dari teman-teman yang dengerin juga udah kayak oh ini GAC banget sih gitu. Jadi kayak GAC secara banget musik ya. memang identitas GAC yang selama ini orang tahu tetap ada di Lagu single ini. yang baru ini. Cuma mungkin lebih kepada kayak waktu pas bikin referensinya jadi lebih banyak referensi lagu-lagu yang kita satuin gitu kan, karena selama 3,5 tahun kan pasti kita dengerin musik yang berbeda-beda masing-masing gitu. Jadi itu yang memperkaya si GAC yang baru ini, plus juga karakter dari kemarin solo project masing-masing itu yang coba kita infuse ke si GAC yang baru. Jadi walaupun misalnya bajunya kalau di music video kayak putih jeans, tapi tetap orang bisa melihat karakternya yang lebih beda-beda gitu, cantiknya seperti apa, gamma seperti apa, Audrey seperti apa, dan itu yang kita coba ambil dari yang kemarin project solo-solonya. Jadi itu kayak yang membuat GAC yang sekarang lebih baru dan berbeda dibanding GAC yang lebih beragam juga mungkin kalau dari Oke biasanya kita seragaman kan, biasanya sama-sama pakai jas oversize gitu-gitu kan. Nah ini kayak Menonjolkan masing-masing karakternya ya. ada gitu. Oh, I see. Jadi memang sengaja dibentuk ya untuk single comebacknya ini. Kita bakalan dengan karakter masing-masing, jadi khas masing-masing, tapi membentuk satu kolaborasi yang luar Iya. biasa. Wah, ini filosofinya dalam banget. Karena ternyata. kita udah ada itu kan, karena kita udah bikin EP masing-masing kan pas Iya, selama kita masing-masing. vakum itu. Jadi kayak sayang masih- banget kan tuh udah ada diterusin. karakternya tuh masing-masing. Jadi pas di GAC baru ini kayak sekaligus menceritakan kita juga udah perjalanannya udah panjang kan, jadi udah mempunyai karakter masing-masing yang ingin diteruskan walaupun kita jalan bareng juga. Karena kayaknya itu juga apa ya yang membedakan kali ya GAC dari grup-grup lain gitu. Kayak benar-benar kita memiliki, kita nggak kayak menyamaratakan karena kayak kita grup kita harus seragam gitu, nggak gitu. Kita Iya. justru menjunjung konsep Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya. Beda-beda tapi satu tujuan. Ini kayak baru gitu ya. Jadi bener-bener package yang bener-bener baru dari grup vokal GAC. Yes. Keren banget. Sebenarnya mostly ketika pembuatan sebuah lagu itu ya mungkin pasti ya ada beberapa kontribusi dari masing-masing personil ya. Tapi yang paling dominan bikin liriknya siapa sih sebenarnya? Kalau untuk lagu ini kayaknya aku ya. Iya, sampai yang dominan Gamal sih. Gamal ya. Untuk lirik ya. Lirik ya. Tapi kalau pembuatan musik dan Iya, segala itu macamnya itu kita bareng-bareng. bertiga dibantu berempat bahkan dibantu sama music producer kita namanya Kenny Gabriel. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya GAC sendiri dari sekian banyak lagu yang udah diproduce, apa ya? Nah, apakah lagu baru ini jadi lagu yang bener-bener paling berkesan di sepanjang perjalanan karir dari GAC, atau ada lagu yang menurut kalian semua itu satu lagu ini yang bener-bener paling berkesan banget di perjalanan karir GAC? Lagu apa sih? Aduh, Kalau sulit. ini panjang banget nih ceritanya. Karena maksudnya banyak banget lagu-lagu Iya, yang menjadi milestone GAC. benar gitu kan, dimana Contoh. misalkan kayak single pertama GAC gitu ya, Ingin Putus Saja itu kan bener-bener banyak yang suka, tapi banyak juga yang kaget karena transisi dari kita YouTube ke akustikan tiba-tiba Iya. jadi pop dance elektronik gitu kan. Jadi itu kayak jadi Pasti berkesan ya banget. berkesan gitu, kejutan lah kayak untuk orang-orang yang nggak siap ya. Habis itu Bahagia. juga ada Jangan Parkir gitu iya. kan, yang Oke. apa namanya bikin waktu itu masa-masa panggung kita mungkin nggak gitu banyak, cuma gara-gara lagu Jangan Parkir itu jadi panggung kayak kita sering banget dipanggilin pensi tuh, hanya teman orang-orang anak-anak sekolah tuh pengen joget-joget dengan lagu itu gitu. Jadi ada itu, habis itu ada lagu Bahagia gitu kan, yang nggak jarang juga yang kirain Bahagia adalah single pertama kita gitu kan. Banyak yang kira gitu ya. Banyak banget. Padahal bukan. Dan Padahal tapi- single pertama album kedua. kedua, benar. Dan Oke. tapi juga Bahagia dengan perjalanannya sendiri gitu kan. Umurnya panjang banget. Umurnya panjang banget itu lagu, Sampai dan sekarang sampai masih- sekarang masih hidup lagu itu gitu kan. Iya sih. Jadi Bahagia punya kisahnya sendiri. Terus ada juga apa lagi ya? Banyak, ada album ketiga kita juga seru-seru, ada Suara Satu Sailor itu juga dengan album Resonance kita itu juga kita apa ya membuat
mungkin standar baru buat kita sendiri gitu ya, buat kita bertiga gitu. Secara musik dan secara visual tuh kita benar-benar pikirin banget gitu pada saat itu. Dan sekarang tibalah di Lebaran baru lagi, comeback kita habis setelah vakum dan solo-solo, jadi kisahnya baru lagi, image-nya juga makin kuat masing-masing lagi gitu. Jadi ini perjalanan dan era yang baru lagi lah buat GAC gitu. Jadi susah sih kalau suruh milih satu karena kayak semuanya punya cerita masing-masing. Iya. Dan semuanya juga berkontribusi pada perjalanan karir Pasti sih. dan kematangan GAC gitu ya. Benar. Di Belantika Musik Indonesia ya. Oke. Saya penasaran, boleh dong dikasih ya spill sedikit deh refnya. Boleh dong. Suara merdunya Gamal Orda Cantika juga ya. Sebentar, coba Untuk kita lagu ambil baru. nada dulu. Ambil 2, 3, 4. Buka lembaran baru, lembaran yang penuh dengan harapan selalu. Membuat kenangan baru, kenangan untuk masa depan yang takkan berlalu. Keren banget ya. Padahal belum denger versi recordingnya tapi live better. Apalagi kalau denger versi recordingnya, dan nggak sabar lagi juga saya mau denger juga. Dan semua pendengar Trijaya pasti juga setelah dengar versi live-nya, wah kayaknya gimana sih bentukannya lagu baru. Ya udah langsung aja kita denger ya. Ini dia GAC baru. Ye, kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng GAC, Gamal Cantika. Wah. Tadi kayaknya ada nostalgia juga ya, denger lagu-lagu GAC yang lama-lama. Kayaknya lagu ini deh, album ini deh. udah lama juga nggak bawain lagu yang tadi kan barusan tuh. Barusan ya, lagu hari ini ya. Nah akhirnya kamu putar juga hari ini ya. Oke, ada yang sudah masuk juga nih di WhatsApp-nya Trijaya dari Rika di Sidoarjo. Mau nanya nih, target tahun ini GAC apa? Bikin album atau rilis single aja sih? Kita jarang banget ya, kayak pokoknya tahun ini target kita A B C D E, tapi kayak kita berusaha banget untuk pengen cepat-cepat juga ngelarin sebenarnya menuju album. Entah kita mau ngeluarin caranya single dulu atau tiba-tiba nanti langsung album, tapi sekarang memang lagi dalam proses untuk workshop lagu-lagu. Kemarin dia udah kekumpul sekitar kayak 6 lagu gitu. Nanti di besok kita ke Bali juga ada diselipin Workshop ada workshop juga sama produser di sana. Oke. Jadi Doakan saja. doakan karena lagi proses. Kalau misalnya memang bisa rampung tahun ini dan langsung jalan sih pengen Pengen banget, tapi tahun juga ini. nggak mau keburu-buru terus Iya. nanti kayak nggak mateng gitu, kayak pokoknya pengen persiapin sebaik mungkin. Oke, jadi kejawab ya, Mbak Rika. Terima kasih. Yang lain juga mana nih yang mungkin penasaran ya, pengen nanya-nanya sama Gamal dari Cantika juga Boleh. gitu ya. Boleh dong. Tentang GAC boleh. Sudah di 0811-335-1047. Oke, balik lagi nih ke single baru. Apa sih tantangannya buat lagu baru ini kemarin setelah sekian lama vakum ya? Iya. Gitu kan. Masing-masing sibuk sama solo projectnya gitu. Apa ya tantangannya? Mungkin tantangannya mencari jadwal ya. Pasti nih ya, matching jadwal ya. Soalnya kayak Mencari selama jadwal workshop. Karena kan selama- music produsernya juga lumayan. ya, Mereka juga punya kesibukannya sendiri. Jadi mencari itu yang lumayan susah. karena maksudnya selama berkarya apapun ya, maksudnya bersama GAC atau sendiri-sendiri, kayaknya kita nggak pernah banget tuh lagi proses mengerjakan itu kayak duh ini tantangan gitu, nggak pernah ya. Kan iya. selalu rasanya kayak Seru-seruan. semangat berkarya kayak aduh jadi apa ya gitu, jadi selalu nggak pernah ada kepikiran ini sebagai beban yang kayak Iya, gitu iya, sih. iya. Jadi waktu pembuatan lagu baru ini juga Seru-seruan banget seru-seruan, sih. bener-bener seru-seruan di dalam studio, dan waktu kebentuk bagannya tuh kita kayak udah padahal belum ada liriknya. Belum ada liriknya, kita Cuma udah kayak kayak, aduh enak banget Banget. gitu. Oke, bakalan nanti wah ini sesuatu yang spesial gitu ya. Iya. Oh. Jadi kayak tantangan kalau dari segi proses kreatif lagu sih kayaknya nggak terlalu ada Ya.
gimana-gimana ya. Tapi mungkin challenge berikutnya adalah ketika kita mau mempersiapkan music video, kayaknya itu lebih menantang kayaknya, ya nggak sih? Ya. Karena kita benar-benar mencari tim sendiri ya, hitungannya tim untuk kok glam team apa bilangnya, maksudnya nyari sutradaranya, nyari looknya kita mau kayak gimana, dan maksudnya pesan yang ingin disampaikan lewat musik videonya juga gimana, itu tuh lumayan panjangnya di situ. Dan menyesuaikan jadwal lagi dengan orang-orang yang kita ajak bekerja sama, itu juga tantangan berikutnya lagi. Makanya bisa dibilang lumayan mepet, padahal kan sebenarnya lagunya udah jadi dari Desember lah ya, Desember akhir tuh kayak udah jadi lagunya. Yang kita udah mulai menentukan beberapa orang-orangnya, tapi mencari jadwal untuk syutingnya, untuk gitu-gitu tuh lumayan sulit. Jadi makanya berusaha dipas-pasin, dipepet-pepetin. Tanggal 27 Februari kita baru syuting video klipnya, dan tanggal 10 Maret udah rilis. Bisa dilihat itu sangat kebut ya. Itu jadi kayaknya emang lebih menantang adalah mengatur jadwal dengan orang-orang yang kita ingin bekerja sama itu sih. Balik lagi tetap sama berarti tantangannya. Itu ya, karena masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Karena proses kreatifnya kayak selalu seru ya. Iya. Even brainstorm, Iya. baju-bajunya mau kayak gimana, looknya kalian mau kayak gimana, itu tuh kayak selalu proses yang kayak cuy gitu-gitu. Tapi yang ini nggak suka, ini suka gitu. Itu malah seru sih, menyenangkan. Oke. Konsep video klip dari rundingan masing-masing personil atau ada sendiri nih yang bikin? Nah sebenarnya awal mulanya sebelum kita menghubungi sutradara, Iya. kita tuh ada semacam membentuk tim kreatif gitulah untuk membantu kita bikin deck untuk visualnya bakal dibawa kemana nih GAC. Jadi ketika itu jadi, baru kita hubungin sutradara kita, gitu. Kita hubungin sutradaranya dan kita kirim lagunya. Terus kita dengar dulu feedbacknya kan dari dari sutradaranya gimana. Terus dia bilang, wah ini kok gue kebayangnya gini ya gitu. Nah habis itu waktu kita meeting, kita kasih tunjuk deck kita, dia kayak oh wow menarik ya. Ternyata kita bisa cari tengahnya nih kayaknya ya, dari yang referensi gue dengan deck dari kalian, dan akhirnya jadilah visual yang di video klip itu tuh kayak tengahnya antara kombinasi antara ide dari tim GAC dan juga dari sutradaranya gitu. Jadi sangat-sangat kolaboratif dan menyenangkan. Dan karena semuanya semangatnya juga kayak bener-bener pengen maksimal nih comeback GAC nih harus gong gitu, karena semuanya comeback ya. Semuanya totalitas, semuanya benar-benar totalitas. Jadi akhirnya outputnya juga sangat sangat nendang lah menurut kami bertiga juga, kayak yang tadinya cuma dari lagunya aja udah nendang, didukung dengan visual yang juga dibantu sama teman-teman kita dengan dengan skillnya masing-masing gitu, kemampuannya yang luar biasa gitu. Istilahnya dari belum dirilis aja kita udah seneng banget dengan hasilnya gitu loh. Kayak kita udah kayak aduh udah pengen orang dengerin gitu. Bahkan orang belum ngasih respon apa-apa ke kita udah kesenangan sendiri gitu ngeliat hasilnya. Oh, dan by the way ada lagi tantangan berikutnya ternyata gue baru lihat. Iya. Oh iya. Benar sekali. Ini kayaknya yang lebih menantang buat kita. Tadi kan Mbak sempat nanya kan kayak ini ada koreografernya atau apa gitu kan di music video ini, dan memang ada dari Surabaya ya. Kita mengajak Brandon untuk membuat koreografi buat lagu baru ini. Jadi sebenarnya ketemu dengan sosok Brandon ini dari TikTok. Jadi maksudnya aku dulu kayak pernah nonton Brandon di IMB, tapi kan aku bukan yang kayak nontonin IMB banget gitu, kayak nggak nonton TV banget juga anaknya. Nah jadi waktu aku came up, ini ada TikTok, dia suka bikin parodi jadi Cici Surabaya gitu kan. Jadi lucu nih anak gitu kan. Jadi ngikutin konten bercandaannya, konten dia dance terus kayak dance bagus banget ya. Udah aku ingat aja di kepala gitu, tapi aku waktu itu belum ada project apa-apa yang cocok lah. Dan akhirnya waktu kayak dengan project lagu baru ini, terus kita sepakat kayaknya seru ya kalau ada dance-nya. Terus ada siapa aja, udah akhirnya kayak waktu itu ada tuh satu anak tapi nggak tahu sih dia di mana gitu. Coba lihat ini video HBS Surabaya kayak, masa gue belum pernah sih share ini ke rumah kayak muka-mukanya dan energetiknya cocok dengan lagu kita gitu. Asli. Udah akhirnya oke, coba kita kontak ya gitu. Akhirnya nyoba DM si Brandon ini.
Disambut dengan disambut sangat- dia sangat excited Iya. gitu kan. Oh, aku kirain GAC udah bubar belum. Jadi udah akhirnya, tapi karena dia base-nya di Surabaya gitu, Iya. jadi Tantangan tersendiri juga tantangan nih. tersendiri Iya. gitu ya. Kita juga mau bingung. revisi gerakan nggak Iya. bisa langsung on the spot karena dia mengutus temennya untuk ngelatih kita gitu Oh, kan. iya. Terus setiap ada revisi tuh harus kayak yaudah tunggu Oke, ntar aku nanti next kabarin week ya. baru Iya. benerin kirim video dulu. Ntar aku bilang ke Brandon dulu gitu. Jadi kayak LDR ya. Lumayan. Itu. Keren LDR. Dan ya itu serunya karena emang bisa dibilang kayak sebenarnya kita belajar dance full song gitu. Jadi Iya. bukan kalau di video klip kan emang cuma beberapa bagian, tapi sebenarnya kita pas belajar narinya benar-benar full lagu. Oke. Jadi itu dan Baru lagi ya. sesuatu yang baru lagi buat Iya. kita. Dan si Brandon emang bilang di awal kayak minimal latihannya 8 kali ya gitu. 8 kali sehari Oh, maksudnya. bukan kali dalam 8 kali. Ya pokoknya harus 8 Lebih kali sholat. sebelum 8 kali pertemuan sebelum syuting lah pokoknya Jadi gitu. itu kita cuma kurun waktunya dalam 1 bulan karena kita mulai latihan tanggal 1 atau tanggal 2 Februari, tanggal 27 Februari Udah di Wonosobo syuting udah kan? harus syuting gitu. Jadi nggak nyampe sebulan sebenarnya Iya, latihannya ya. sebulan. Jadi lumayan agak di-push ya nih ke otak-otak kita ini untuk Dengan mengingat. badan yang kaku. Seru banget. Seru banget kok di video. Terima kasih Terima editor. kasih, terima kasih editor, terima kasih kepada Brandon Editor ya. Jamie. Oke, ini ada yang masuk lagi. Ini Jojo nih dari Minahasa Selatan, Sulawesi. Wow. Nah, masuk Jauh lagi banget. dengerin streaming. Oh, halo. Joshua Theodoron. Nah, hai Kak, nih saya ada pantun nih untuk GAC. Wah, gimana tuh? Cakep belum? Belum belum. cakep. Pagi-pagi minum vitamin C. Cakep. Selamat kembali untuk GAC. Terima kasih. Yang aku suka dari GAC yaitu Cantika dengan suaranya yang serak-serak manis. Serak-serak manis, dulu serak-serak basah ya. Tapi Tapi manis. manis ya. Tolong dong Mbak Abigail Cantika, dari 3 tahun yang lalu akun Instagram saya yang normal @joshua_t_w gak ada akun @Abigail Cantika dibalikin dong Mbak Cantika dengan cara follow saya. Oh baik. Di mention di udara ya. Oke. Wow. Ya, aku sadar seperti ini, seperti kayak GAC yang comeback supaya lihat kesehariannya Mbak Cantika. Ngomong-ngomong, ukuran sepatunya Kak Cantika berapa? Panjang juga ya ininya. Ukuran sepatuku 24,5 cm. Atau kalau dalam ukuran Eropa itu 38 ya. Betul. 38 setengah biasanya. Kalau ukuran Indonesia berapa ya? Ya itu sama Ya, tuh. 38 setengah. Iya. Oke, udah kejawab ya Joshua. Terima Thank kasih, you. Joshua. Yang lain siapa lagi yang mau nanya aneh-aneh? Out of the box, bukan aneh sih, out of the box. Oke. Unik. Unik, berbeda. Ya, beda-beda. Oke. Kebetulan aku juga ada games. Ya. Wih, Baik. main game nih kita nih. Bukan sih, bukan, kayak tantangan aja. Oke. Kayak tantangan. Oh, wait. Ini Gamal udah tertantang nih dia. Aku punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat ya. Oke. Ini untuk menunjukkan gimana sih kekompakan Barengan kalian kali jawabnya. bertiga. Iya. Oke. Musik slow atau upbeat? 1, 2, 3. Upbeat. Oke, udah pasti ya, kelihatan ya. Ah. Udah jelas lah ya. Atau sebenarnya Sebenarnya sama ya, cuma kayak yang lebih agak mendominasi. Kalau aku Iya. sih lebih sering denger musik upbeat. Ya, upbeat ya. Oke. Lagu jatuh cinta atau patah hati? 1, 2. Udah dapat? Oh, dia lagi mikir nih. Cinta atau patah hati? Jatuh cinta atau patah hati? Wow. 3, 2, 1. Jatuh cinta. Jatuh cinta semua. Oke, berarti positif ya. Iya. Harus ya. Dangdut atau jazz? Susah ya. Seru lagi. Soalnya kita suka goyang. Kita suka Dangdut goyang, seru lagi, tapi jazz somehow. juga seru. Jazz dut. Jazz dut nggak ada jazz dut. Jazz dut ya. JND. R&B. Jazz dangdut. JND. Biar aman gitu ya, jazz dut. Seru. Seru-seru. Nah, dua-duanya seru. Oke, liburan atau manggung?
Oh my god. 1, 2, 3. Sekarang Liburan. Liburan. sekarang lagi pengen aku manggung. Manggung ya ya sekarang. Ya udah, jadi kita bangun berdua ya. Iya, gak mau liburan. Sebenarnya manggung dulu biar bisa liburan. Iya, betul. Saya sebenarnya mau liburan masih butuh bantuan. Iya, bantuan. Kami butuh Dana. panggung untuk liburan. Terima kasih. Oke. Pansos atau gimmick? Apa? Aduh, pansos atau gimmick? Ada yang Pansos atau menarik. gimmick? 1, 2, 3. Gimmick. Gimmick ya. Karena gimmick bisa Positif. Iya, masih bisa. Kalau pansos tuh kayak Udah memanfaatkan negatif orang ya. lain gitu. Iya. Kasihan. Oke, dan Gimmick masih bisa seru ya? Iya. Iya, benar. oke. Pansos juga seru. Pansos juga seru ya. Menimbulkan Kehebohan. perbincangan yang Bisa FYP loh, bisa trending loh. Aduh. Gak usah pansos, langsung hashtag aja juga bisa sih. Pansos. Oke, ada yang nanya nih, penasaran lagi dari Nih. Silvi. Hai, Penasaran Silvi. gimana awal ceritanya Kak Iya, Gamal, Audrey sama Cantika ketemu Bener. apa? Ketemu kolaborasi gimana awal ceritanya? Berawal di tahun dari tatap. Enggak ya? Enggak dari tatap ya? Berawal Layar. dari layar Layar. 2009 ya. Tapi sebelumnya kalau tarik belakang 93 Audrey lahir dan menjadi adiknya Gamal. Oh iya, Berawal dari situ. Berawal kita bertemu Secara di terpaksa. Iya. Rumah sakit ya? Tadi mana? Mungkin di rumah sakit. Ketika saya lahir dia datang. Aku punya adik gitu. Karena mereka siblings. Nah, kita kakak adik Jadi kalau dan aku ketemu Gamal Audrey lewat YouTube waktu itu Iya. nonton video Gamal Audrey tahun 2009 dan pokoknya long story short akhirnya kita ketemuan di dunia nyata kopi darah gitu ya. Terus di hari pertama kita ketemuan kita langsung berkaraoke dan ternyata pilihan lagunya tuh hampir semuanya sama, kayak oh ternyata referensinya beneran mirip banget gitu dan kayaknya dari situ yang membuat kita bertiga jadi nyambung dan bisa berkarya bersama sampai sekarang gitu. Jadi di Jadi 2009 itu ketemuan. Oke, udah kepikir ya, langsung bikin, yuk kita bikin aja yuk. gitu. Gitu. Awalnya enggak ya. Oh, Kalau sekali enggak itu bener-bener Hasil. impromptu sih. Karena waktu itu jadi gini, waktu itu kan akhirnya kita masuk ke sebuah manajemen gitu Betul. kan bertiga. Dan tadi itu nggak tahu mau diapain gitu, apakah Gamal Solo. apakah Gamal Audrey atau Cantika Cantika Audrey. gitu kan segala macam. Akhirnya kita awal-awal workshop tuh kita bikin aja apapun, jadi kayak bikin lagu-lagu solo, bikin lagu-lagu duet, bikin lagu-lagu nah lagu bertiga ini idenya muncul sebenarnya gara-gara waktu itu tiba-tiba di rumah manajer kita ada temennya yang nyuruh kita nyanyi bertiga, nyanyi dong, aku mau rekam. Kita nyanyi apa, nggak ada alat musik apa-apa, jadi akhirnya kita nyanyikan Just Dance waktu itu ya, Lady Gaga secara akapela gitu. Dan direkam waktu Direkam, itu habis itu sama- diupload lah Oke. di Facebook Bukan sebenarnya. dia yang mengupload, kita pun nggak Kita punya nggak punya datanya. Tapi ternyata waktu itu akhirnya ada muncul di YouTube, ternyata itu viral juga gitu. Bahkan yang masukin YouTube juga bukan dia lagi, kayak orang Orang Karena lain dia gitu. masukinnya di Facebook ya. Oh Yes, iya iya. gitu. Jadi kayak bener-bener ini data yang jadi bola liar. Iya. Tapi itu viral. Udah viral, abis itu langsung lah muncul ide kayak oh kenapa kita nggak coba bikin lagu Bikin bertiga? bertiga ya. Oke, kita coba juga gitu kan, dan akhirnya Oke. jadilah single pertama kita waktu itu. Ingin putus. Tapi besok kita bingung kan karena lagunya nih ada yang solo, ada yang udah deh kita rapel aja semua jadi album gitu kan. Iya. Makanya akhirnya kita nggak membentuk nama band. Jadi benar-benar Gamal Audrey Cantika awalnya. Jadi GAC tuh untuk kayak biar Biar lebih singkat simpel. aja gitu. Karena orang ngomong ya Gamal Audrey Cantika itu suka kayak panjang. Belibet. iya bener. Jadi dari situ makanya kalau didengar album pertama kita ya, khususnya yang paling beragam, ada lagu sendiri-sendiri, ada lagu duet-duet, pokoknya lumayan paling Nyoba-nyoba. nyoba-nyoba. Nah pas album kedua dan ketiga baru udah agak lebih rapi sedikit, jadi nggak ada lagu duet-duet tapi lebih ke lagu GAC dan kita bertiga dan kita solo-solo satu-satu, Iya. ada jatahnya gitu. album kedua gitu, album ketiga Tiga juga sama, dan habis itu kita punya album masing-masing deh, Iya. proyek masing-masing, dan sekarang balik lagi Oke, dengan lagu baru. Nah, banyak tuh yang menunggu-nunggu, tadi juga udah mulai mention juga ya. Jangan lupa follow akunnya. Nah, itu. Oke. Sebenarnya GAC sendiri tuh udah kebayang nggak sih pengennya tuh dikenal sebagai
trademarknya itu, brandingnya itu sebagai grup vokal yang seperti apa gitu, atau grup musik seperti apa gitu. Trendy, Funky, gaul. energik. Apa ya? Kita nggak pernah ini waktu pas dari awal gitu misalnya 2009 atau 2010 kayak pokoknya GC harus seperti ini tapi seiring berjalannya waktu kayak terbentuk dengan sendirinya gitu loh, kayak orang tuh sangat mengenal kita dengan ya beberapa ada yang kayak ini banget kayak kebayang GC itu selalu dance gitu misalnya ya, atau GC itu selalu lagunya yang positif, upbeat itu tuh kayak sering banget mendapat kayak gitu predikat seperti itu, dan kita mensyukuri itu karena kayak kita juga pengen membuat karya yang bikin orang semangat, terutama waktu pas ada lagu Bahagia Lahir tuh kayak yang tadi kita bilang umurnya udah panjang banget, dan itu yang membuat pendengar GC juga semakin luas secara umur, pokoknya secara apa namanya mencapai banyak orang-orang yang tadinya mungkin nggak tahu GC siapa gitu. Jadi dan lagu itu kan membawa energi positif, pesannya juga positif, jadi kayaknya itu yang lumayan melekat di kepala orang-orang tentang GAC gitu. Dan secara look mungkin bisa dibilang secara fashion makin kesini juga makin kuat banget. Sampai pernah kayak ada satu acara TV itu dress code-nya kayak pokoknya colorful neon gitu ya, karena neon glamour apa gitu. ulang tahun atau pokoknya kayak selebrasi si stasiun TV ini kan. Ada konsepnya ya, konsepnya sebenarnya. neon glamour warna-warni Gitu benar-benar penyanyi dipaksa untuk pakai baju warna-warni dan neon. Tapi terus untuk GAC sendiri tuh kita boleh pakai monokrom karena itu khusus GAC nggak apa-apa kalau brandingan monokrom. kita di album itu tuh memang monokrom, jadi kita pakai kayak hitam putih gitu. Sebenarnya penyanyi teman-teman kita yang lain kayak kok curang sih ya, kayak lampu apa nih neon-neon lu pada terus kayak kita kayak nggak tahu kita diizinin hitam putih sih. Malah diminta. kan tetap seperti itu gitu. Jadi kayaknya makin kesini dengan pembelajaran juga pastinya selama kita berkarya gitu. Awal-awalnya mungkin kayak bebas pakai baju sendiri-sendiri, lama-lama kita belajar kayak kayaknya visual itu juga penting ya. Di atas panggung nggak cuma sekedar musik dan audio, tapi visual juga harus enak dipandang mata gitu. Jadi makin kesini kita juga memperhatikan secara looknya keseluruhan, karena itu saling mendukung ya sebenarnya semuanya gitu. Satu package ya. Nah, kalau dilihat dari ciri khas musiknya GAC itu kan kayak pop dance gitu ya. Kepikir nggak nantinya bakalan aku mau pindah jalur gitu, explore jalur yang lain gitu? Sebenarnya benang merahnya karya-karya kita ya itu sebenarnya R&B. Jadi mungkin lebih karena cara nyanyi kita tuh R&B ya. Jadi walaupun musik kita waktu yang single pertama kan pop dance gitu, tapi cara nyanyi kita sebenarnya ada slightly R&B gitu kan. Dan sepanjang karirnya GAC juga kayak banyakan R&B sebenarnya, pop R&B. Tapi habis itu juga kadang-kadang kita suka explore kayak ada kayak sedikit pop jazz, ada reggae gitu. Jadi ada ballad banget gitu kan. Jadi emang kayaknya apa ya, musik zaman sekarang juga kayak nggak bisa terlalu kayak nggak bisa terlalu dikotakan kayak R&B saja gitu. Kayaknya pasti R&B pun agak nyemplung ke hip hop gitu kan. Bahkan kayak maksudnya kalau kita musisi-musisi luar yang ratunya R&B atau ratunya pop gitu juga sekarang juga udah campur-campur banget gitu kan. Elektronik lah apa gitu. Jadi kayak kita pokoknya pengen berkarya yang lagi kita suka di saat itu, pengen jujur, beneran emang pengen jujur sih maksudnya. Kalau trennya lagi apa tapi kita sebenarnya nggak cocok dan nggak suka ya nggak akan kita paksakan. Jadi bisa banget tiba-tiba ntar suatu saat kita explore yang agak kemana-mana, mungkin dangdut gitu. Kayak tadi kita bingung antara jazz dan Dua-duanya seru lagi. Jadi tiba-tiba Tidak pernah tahu kan. Dua-duanya enak dan sama kompleksnya gitu kan. Susah sama Dua-duanya gitu. susah. Emang diselami dua-duanya untuk in order untuk bisa berkarya yang beneran dangdut tuh kayak itu skillful banget gitu. Susah banget. Jadi Bener. menarik, banyak yang menarik. Mimpinya apa sih yang belum kecapai? Iya, Tuh album pengen banget album ke beberapa kota gitu. Pengen banget kita, karena kita sampai sekarang benar-benar belum pernah kayak menampilkan performance show yang benar-benar album kita gitu, menyajikan misalkan 10 lagu itu kita bawain dalam satu show tuh belum pernah. Jadi banyak baik-baik kita yang belum pernah kita nyanyikan bahkan di panggung. Karena mau kotanya banyak kan kita nyanyi di event-event kan, kayak festival musik atau kayak pensi, gathering. Jadi Kadang ada request. jadi banyakan tuh pasti pengen menyanyikan sesuatu Sing-along. yang bisa singelong gitu Iya. kan. Jadi kayak akhirnya ada lagu-lagu GAC yang nggak pernah punya kesempatan gitu. Kayak kita sering melakukan banyak penyesuaian terhadap event dan klien gitu. Iya. Walaupun itu juga seru sih dan senang, tapi
pengen lah gitu. itu makanya mimpi kita. Karena maksudnya bahkan di album kita yang terakhir ya Rezon Mas, ada satu lagu yang kayak kita cuma nyanyiin itu di studio, nggak pernah dibawakan Iya, sekalipun di panggung sedih gitu kan, kayak banget. kasihan ya udah bikin susah-susah gitu kan. Iya. Pengennya bisa terwujud sih itu Semoga. tour itu. Amin. Oke, wah ya. Jadi kayak konser tunggal gitu ya. Kalau konser tunggal gua langsung Gede banget ya kayaknya ya. Sebenarnya pengen kayak tour aja, Yang nggak tour aja. nggak harus Oh, yang oke. besar, bisa yang intimate, cuman Intimate showcase, album showcase tapi itu secara aja. konsep kita yang bikin, jadi nggak menyesuaikan kayak oh ya ini soalnya panggungnya cuma begini atau cuma bisa nyediain ini jadi kalian mesti gini gitu. Ini benar-benar kayak kita yang merancang konsep gitu. semuanya. Pengen banget. Pengen banget. Keren banget ya. Wow, keren. Beberapa waktu lalu kan juga ada collab ya dengan kayak Joe Fortune segala macam. Oh, gitu iya, ya. Dengan musisi-musisi lain. Kalau misalnya dari GAC sendiri itu apa ya? Impian collabnya itu dengan siapa sih sebenarnya? Yang benar-benar desperately pengen banget. Kemarin soalnya waktu Blackpink hubungin kita Eh, sibuk sih ya kita udah berangkat ke sini sih soalnya. Sorry Jenny lagi tuh radio nih Jen. Sorry jadi kita lagi mau ke Semarang nih. Gitu sebenarnya ditanyain juga sih sama label kita yang sekarang kayak ayo GAC nanti karya-karya barunya mau collab sama siapa tuh biar kita urus ini. Aduh kayak belum kepikiran lagi sebenarnya, tapi banyak banget musisi yang kita suka baik Yap. dalam negeri ataupun luar ya. Cuma kalau untuk kolaborasi tuh karena Tricky nggak ya? segampang itu Iya. untuk kayak oh kita suka sama ini yaudah kita collab sama ini Nggak bisa kayak gitu. harus Cocok dipikirin gak sama lagunya? bener, mau bikin karyanya seperti apa terus ya banyak lah Mau nggak orangnya? jadwalnya juga ketemu apa enggak gitu. Iya, banyak banget ya. Lebih ada kayak Banyak. kepentingan branding Iya, juga, iya, cocok iya. gak Banyak brandingnya banget. mereka gitu kan. Kalau dulu aja kan juga Overtunes kan collab Karena soundtrack dan film itu kan. film yang menunjukkan co-airness ya, Iya. yang konsepin dan segala macam dan waktu itu satu label juga. Iya. Terus lagunya juga memang udah ada pesan dari filmnya sendiri, jadi bukan kita yang kayak oh mau bikin lagu pesannya ini Iya. gitu kan. Itu juga karena emang kebutuhan film, jadi mungkin lebih gampang dan lebih cepat terwujud karena ada orang yang konsepin lah gitu dan bukan proyek kita Ada sendiri. kisahnya yang Iya. kita mesti tulis Iya gitu. gitu. Oke. Sebenarnya kita udah sempat ngajak collab satu Ezra Kunze Oh, Iya, ada rapper. iya. di album ketiga kita ada judul lagunya Yuhu. Yuhu. Nah itu kita mau ngajak salah satu rapper di sini Oke. namanya Ezra Kunze. Oh. Nah Yuhu tuh salah satu yang udah kita bawain, tapi itu pun kita bawainnya nggak full, jadi kayak kita medley dengan lagu yang lain. Oh. Selip-selipin Karena biar kita pengen biar kita nyanyiin gitu. Oh, tapi udah display paling enggak kan gitu kan ya? Iya, tapi kan kasihan ya. Kasihan dia Sebenarnya tuh. udah kita usaha juga. Lagunya enak banget lagi. Itu jadi Oke. udah pernah ya, tapi kalau untuk collab emang mesti direnungkan secara matang banget sih, karena nggak mau cuma asal-asal kayak collab seru-seruan, tapi kayak sebenarnya harus apa enggak ya sebenarnya, ngerti gak sih? Iya. Itu sih. Iya. Oke, balik lagi nih ke single yang terbaru. Yes. Terbaru. Ini mungkin ada yang mau disampaikan ke pendengar Trijaya terkait dengan single ini. Semangat baru yang kita juga rasain dan kita pengen sebarin, dan mudah-mudahan juga relate sama yang tadi aku bilang fase kehidupan kita semua secara general gitu ya. Banyak orang yang kemarin melakukan adjustment, mungkin pekerjaan gara-gara pandemi jadi harus berganti caranya atau bahkan berganti pekerjaan. Teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, cara Baru masuk bersosialisasi. kerjaan baru iya atau benar apa. gitu. Jadi kayak mari kita rayakan sekarang harinya udah lebih baik dibanding kemarin-kemarin gitu kan. Kita bisa setuju, we're on the same page dalam hal itu. Jadi kayak mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi soundtrack di tengah keseruan menghadapi sesuatu baru itu, bisa ikut joget, bisa merayakan, karena kayak kita pengen yuk sekali-sekali jangan terlalu serius banget, ayo joget aja nggak apa-apa. Bahkan kemarin kita senang banget ada yang kayak di tengah macet dengerin lagu ini jadi joget di tengah kemacetan. Ada yang macet jadi nggak terlalu berasa nih, soalnya seru sendiri gitu. Susah banget ditemukan yang momen itu kayak lagi di Jakarta tuh kayak kalau macet udah pasti udah stres. Senggol bacok rasanya. Iya betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa Menemani, memberikan semangat. betul.
Ya, jangan lupa ya pendengar Trijaya, kalau suka request dong di sini. Iya dong. Gitu. 7 poin ya, tutup poin langsung bilang gitu. Dan ditonton video klipnya karena juga udah ada. Dan buat teman-teman yang suka seru-seruan joget-jogetan, ada dance challenge. Mari kita ramaikan. Ikutan loh. Wow, keren banget ya ada dance challenge ya. Lumayan lah kardio dikit lah biar sehat kan. Berarti message-nya banyak ya. Buat semangat juga. Ayo kita bisa diet juga. Oke, thank you ya Terima sudah kasih. seru-seruan gabung di GAC. Tapi ada yang ketinggalan satu lagi nih. Boleh nggak kita minta bantuan dari GAC untuk bilang halo, saya Ami dari GAC, dengerin terus Trijaya Galeri Indonesia. Trijaya Galeri Iya, Indonesia. sama acaranya di MNC Trijaya Surabaya. Oke aja. Trijaya Galeri Indonesia. Indonesia di MNC Trijaya Surabaya. Trijaya apa? Trijaya Galeri Indonesia. Oke. MNC Trijaya Surabaya. Tuh, 2, 3. Hai, kami dari Gama Nari Cantika. Dengerin terus Trijaya Galeri Indonesia di MNC Trijaya Surabaya. Wow, thank you. Jangan lupa ya request terus lagu baru kami. Itu dia. Pesan spesial dari sponsor. Oke, thank you ya. Terima kasih banyak. Nari Cantika, udah seneng banget saya seru-seruan sharing cerita yang benar-benar menginspirasi. Oke, wow. Keren banget, sukses selalu untuk single terbarunya dan kita tunggu ya untuk albumnya. Mudah-mudahan bisa rampung dan rilis. toh. Amin. Ya ampun, amin. Oke, itu tadi ya pendengar Trijaya obrolan seru kita bareng GAC, tetap di Trijaya Galeri Indonesia. Stay tune sampai nanti jam 6 petang.